Memasuki puncak musim hujan, permasalahan banjir kembali menyapa ibu kota Jakarta. Seolah tidak pernah teratasi, warga yang tinggal di permukiman rawan banjir pun harus terus waspada dan bersiap untuk evakuasi. Mengapa persoalan banjir ini terus berulang dan langkah apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini untuk mengatasi persoalan banjir yang merugikan warganya? Lalu bagaimana peran serta masyarakat mendukung upaya pengendalian banjir? Berikut ulasannya. Banjir kembali menggenangi sejumlah titik di ibu kota Jakarta, antara lain di kawasan Cipinang Melayu, Bukit Duri, Rawabuaya, Tebet, dan Kemang. Pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyatakan ada 34 wilayah di sekitar aliran Sungai Ciliwung yang dipetakan dalam kategori rawan banjir. Yang menjadi konsentrasi kita adalah 34 kelurahan. Kenapa demikian? Karena dari 34 kelurahan itu adalah letaknya adanya di daerah aliran Sungai Ciliwung. Nah, ini menjadi sebuah konsekuensi yang menjadi juga perhatian kita semua. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faisal menyampaikan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di wilayah DKI Jakarta meningkat. Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu banjir. Sementara kapasitas drainase di wilayah ibu kota tidak sesuai dengan kondisi cuaca yang cenderung terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Itu didesain berdasarkan curah hujan 50 sampai 100 mm per hari, ya. Nah, makanya kalau tadi terjadi hujan ekstrim yang 160, 130, makanya terjadilah meluap, ya, meluap. Ini ilustrasinya satu gelas yang 100 ml ditumpahin 150, jadi dia meluap. Sesuai dengan arahan gubernur, kunci sukses penanganan genangan itu ada dua. Satu, usahakan tidak ada korban. Yang kedua, ketika genangan terjadi, hujan berhenti atau sungai itu surut, maka daerah genangan itu harus diselesaikan waktunya dalam 6 jam. Itu poinnya gitu ya. Kampung Cipinang Melayu yang kembali terendam hingga 3 meter berkebalikan dengan klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya menyatakan kawasan Cipinang Melayu tidak lagi terendam banjir usai terendam setinggi 3 meter pada 2020. Dialirkan dan ditahan di waduk, baru kemudian mengalir ke sini dengan volume debit yang terkendali. Dengan cara seperti itu, alhamdulillah kita atas izin Allah dimudahkan untuk bisa mengendalikan volume air tempat ini. Dan kawasan RW 04 Cipinang Melayu akhirnya warga bisa merasakan musim penghujan tanpa harus merasakan banjir. Hal senada ditegaskan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang menyatakan sejak 3 tahun lalu jumlah wilayah yang terendam banjir semakin menurun. Hal ini karena rutinnya Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengerukan sungai dan waduk. Kita bersyukur sampai tanggal 13 setidaknya DKI Jakarta masih dapat terus mengendalikan pencegahan dan penanganan pengendalian banjir. Tidak ada banjir yang signifikan yang luar biasa. Kalaupun ada hujan, ada genangan dalam hitungan jam sudah surut kembali. Alhamdulillah semua ini berkat dukungan partisipasi dari masyarakat Jakarta dan program yang dicanangkan, apakah itu normalisasi, naturalisasi, pembuatan polder, mengaktifkan pompa-pompa stasioner, pompa mobile, bahkan pompa underpass. Sekarang mari beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di wilayah RW 01 Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng. Warga menuturkan Sungai Mukerfar tidak dikeruk sejak 28 tahun lalu. Menurut petugas tanggap bencana RW 01 Rawabuaya, Hasan Maruf, Kali Mukerfar telah mengalami pendangkalan imbas sedimentasi. Warga meminta normalisasi dilakukan juga di sungai ini, agar tidak lagi mengkhawatirkan banjir setiap hujan turun. Untuk dapat sesegera mungkin melakukan pengerukan, baik itu normalisasi ataupun naturalisasi yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah daerah,
di area Kali Mukefat, khususnya di Jalan Dan Mogot, untuk dapat dilakukan sesegera mungkin. 28 tahun sudah tidak dilakukan lagi pengerukan lumpur dan juga normalisasi di kali tersebut. Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Kali dan Waduk, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat Wawan Kurniawan, menyebut penyebab banjir yang merendam rumah warga di Rawabuaya akibat kebocoran dinding turap. Wawan Kurniawan menyebut ada 3 titik dinding turap baja Kali Mukefat yang mengalami kebocoran. Untuk mencegah luapan kembali terjadi, pihak SDA Jakarta Barat langsung menambal 3 titik dinding turap baja yang mengalami kebocoran. Kemarin adanya genangan di daerah RW 01, kebetulan di Kampung Duri, Kelurahan Rawabuaya itu memang akibat meluap atau tingginya muka Kali Mukefat dan Kali Semanan yang di belakangnya. Kalau sisi depan itu Kali Mukefat. Memang Kali Mukefat itu meluapnya itu melalui kebocoran sipil yang ada. Sementara pemerintah Kota Jakarta Barat mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengerukan Kali Mukefat. Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyatakan pengerukan Kali Mukefat merupakan wewenang pemerintah pusat, sedangkan Pemkot Jakbar hanya memiliki wewenang perbaikan dinding turap. Kalau untuk Kali Mukefat itu kan kewenangan pemerintah pusat, ya. Tapi yang jelas ada beberapa lokasi yang memang kami lakukan. Jadi untuk yang di Kali Mukefat mungkin kalau untuk perbaikan kita bisa lakukan. Tapi kalau untuk pengerukan sekarang juga sudah dilakukan. Ya. Banjir di ibu kota Jakarta bukan pertama kali terjadi. Musibah yang terus terjadi setiap tahun ini seharusnya bisa dicegah dengan mitigasi dan penanganan berkelanjutan. Namun banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ada peran masyarakat yang harus diperhitungkan, seperti memupuk kebiasaan baik dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai dan tidak membangun bangunan di bantaran kali. Tim Liputan Jawa Post TV. Ya, banjir yang terjadi di Jakarta serta wilayah di sekitarnya berdampak pada pasokan sayur mayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut para pedagang sayur mayur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pengiriman pasokan sayur mayur terlambat hingga 4 jam. Keterlambatan ini karena banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Hal ini dirasakan mayoritas penjual sayur mayur di Pasar Induk Kramat Jati. Meski terjadi keterlambatan pengiriman sayur mayur untuk didistribusikan di Pasar Induk Kramat Jati, para pedagang mengaku harga sayur mayur tidak mengalami kenaikan. Mereka masih menjualnya di harga normal. Tidak hanya membuat pengiriman terlambat, cuaca ekstrim juga menyebabkan pasokan cabai dari luar Jakarta berkurang. Tingginya curah hujan membuat cabai tidak dapat dipanen. Enggak, cuma lambat aja. Lambatnya berapa lama Pak? 3 jam, 2 jam. Kalau untuk ini Pak, sekarang pembelinya seperti apa Pak? Pembelinya sepi sekarang. Ya banjir, orang mau dari hujan sampai pagi ya mau bisa jualan gimana orang pasar kecilnya. Karena banjir ya, ada keterlambatan 3-4 jam. Kalau jumlahnya Pak, yang pasokannya dari daerah ini berkurang atau? Kalau pasokan hari ini bertambah. Kalau berkurang ya, terus kendalanya masuknya juga ya. Kan namanya alam ya, jadi cabai kalau dipaksain petik apalagi musim hujan rusak.